أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selalu inayah dan ampunan-Mu ke dada ini, sehingga yang bergelora ini menjadi reda kembali, dan mampu memahami bisikan cahaya-Mu, bisikan ilham-Mu, dan bisikan cahaya yang Kau selalu limpahkan ke atas muka bumi ini. Ya Allah, berkatilah pengajian kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membicarakan mengenai bahasa kerennya itu masyarakat ideal, walaupun ya terlalu ringkas dan barangkali terlalu global. Malam ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan kurang lebih 11 ayat pertama dari surat Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul aliyyul azim. Beberapa ayat ini sebenarnya seakan-akan meneruskan pembahasan kita yang telah lalu mengenai mengenai mujtama' al-islami atau masyarakat Islam atau masyarakat pada umumnya. Saya mencoba aja secara global ya, ayat per ayat, tidak sebagaimana biasa. Ayat pertama atau ayat kedua mengatakan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang mukmin. Di sini Alamah mengatakan bahwa aflah atau menang atau jaya di sini ada dua sifat, ada dua bentuk, yang bersifat keduniaan dan bersifat ukhrawi. Kemenangan yang bersifat dunia itu adalah apa-apa yang membuat kehidupan kita baik, seperti al-baqa wal ghina wal izzah. Itu kekayaan, kemudian kehormatan atau kekekalan. Kemudian yang bersifat ukhrawi ada 4 bentuk, yaitu baqaun bila fana, wa ghaniyun bila faqr, wa izzun bila zil, wa ilmun bila jahal. Kekal tanpa binasa, kaya tanpa kefakiran, mulia tanpa kehinaan, kemudian ilmu tanpa kebodohan. Yang dapat saya fahami dari apa yang beliau paparkan di sini adalah kemenangan seorang mukmin terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu
sebenarnya hanya secara lahiriah saja mereka seakan-akan atau sepertinya kekal, kemudian kaya dan mulia. Karena kekayaan di sini, kekayaan di dunia ini masih selalu dibuntuti dengan kefakiran, kebutuhan. Kemudian kehormatan di sini juga selalu didampingi dengan kehinaan. Salah satu contoh pernah atau sering kita bahas di majelis ini bahwa sebenarnya orang yang kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Itu hakikat orang kaya. Kemudian sedangkan orang fakir itu adalah orang yang secara filosofinya itu ya, yaitu orang yang membutuhkan. Semakin Anda kaya, kalau Anda semakin membutuhkan, maka Anda akan semakin fakir pada hakikatnya. Oleh karena itu, maka seorang mukmin yang menang ini itu tidak tergantung kepada kemenangan dia yang bersifat duniawi, melainkan sangat tergantung kepada yang bersifat ukhrawi. Oleh karena itu dikatakan di sini la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat ini adalah yang kaya. Jadi kalau kita berhasil dengan aflah di sini maksudnya yaitu ketika kita kaya, kita tidak didampingi dengan kebutuhan lain yang bersifat materi. Nah, kaya yang demikian ini adalah bersifat ukhrawi, yaitu yang tidak didampingi dengan kebutuhan apapun. Nah, yang kaya demikian ini bisa berupa orang kaya secara materi, bisa berupa orang miskin secara materi. Itu kaya bila fakir. Kemudian kekal tanpa fana, dikekal tanpa binasa. Orang yang secara materi atau secara bersifat duniawi mempunyai kekekalan tertentu, misalnya apakah dia kekal hidupnya atau mungkin kedudukannya kekal atau mungkin kehormatannya atau mungkin apanya saja. Nah, tapi dia selalu ditunggu oleh fana ya, selalu ditunggu dan semakin dekat menuju kepada kebinasaan. Sedangkan baqa yang didapatkan secara yang bersifat ukhrawi ini itu tidak ada istilah fana lagi. Jadi kalau dia berjaya di situ, asalkan dia istiqomah ya dengan aflahnya tadi, dengan falahnya tadi, maka dia tidak akan binasa sekalipun dia misalnya meninggal. Jadi tidak ada yang dapat membuat iman itu mati kemudian terputus. Jadi iman yang hakiki akan selalu hidup sekalipun orangnya telah dikatakan secara lahiriah mati. Kemudian wa'izzun bila dhillun. Dan mulia tanpa kehinaan. Kemuliaan di dunia sebagaimana maklum itu selalu diiringi dengan kehinaan. Misalnya barangkali seorang petinggi atau kepala desa barangkali mulia ya dibanding dengan rakyatnya, tetapi dibanding dengan Pak Camat nyembah-nyembah. Pak Camat juga seakan-akan presiden kepada kepala-kepala desa misalnya, tapi dibanding umpamanya bupati maka dia hina di situ. Kemudian dan seterusnya. Tetapi kalau yang bersifat ukhrawi, kemuliaan itu biar di hadapan siapapun tidak ada namanya kehinaan bagi dia. Satu-satunya kehinaan adalah hanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun bila jahl, dan ilmu tanpa kebodohan. Ini ajib. Ilmu kok bisa bercampur dengan bodoh? Ilmu yang bersifat duniawi itu hanya sebatas mengetahui.
Itu saja yang dikatakan ilmu. Tetapi ilmu yang bersifat ukhrawi itu adalah ilmu yang tidak hanya bersifat mengetahui, tetapi juga bersifat mencicipi. Kalau Imam Khomeini rahimahullah kurang lebih pernah saya dengar mengatakan bahwa ukirlah ilmu kalian itu ke dalam dada kalian. Yakni apa? Apa yang kalian tahu itu amalkan sehingga terukir dalam kalbu kalian. Dan itu hakikat ilmu ya seperti itu. Jadi oleh karena itu pernah Imam Ali alaihissalam mengatakan al-alim bila amal laysa bi'alim. Orang alim yang tanpa beramal dia bukan alim. Kalau dulu sebelumnya kita masih mendengar yang agak ringan, al-alim bila amal kasyajar bila samar. Orang alim tanpa amal kayak pohon tanpa buah. Tapi Imam Ali lain lagi, al-alim bila amal laysa bi'alim. Orang alim tanpa amal dia tidak alim, dia tidak tahu. Nah, pengetahuan yang tadi itu hanya bersifat Waalaikumsalam, yang pertama adalah bersifat duniawi, sedangkan pengetahuan yang tanpa kebodohan itu adalah yang bersifat ukhrawi, kemenangan yang bersifat ukhrawi. Oleh karena itu kalau dia tahu bahwa sesuatu itu haram, sama sekali dia tidak akan menyentuhnya. Dan kalau dia tahu bahwa sesuatu itu menjadi wajib baginya, maka dia sama sekali tidak akan meninggalkannya. Itu yang disebut sebagai ilmun bila jahil. Kemudian iman. Qad aflahal mu'minun. Iman yang secara ringkas ya saya ingin katakan, yang saya pahami dari Allama ini, bahwa iman itu yang diajarkan dalam Islam itu bukan hanya berupa kepercayaan, bukan. Iman yang diibarahkan, iman yang diistilahkan dalam Quran selalu berdampingan dengan wa'amilus shalihat. Seperti misalnya man amala shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Atau alladzina amanu wa amilus shalihat. Ayat kedua, ayat Ra'ad, surat Ra'ad ayat 29 nih. Jadi iman yang sesuai dengan bahasa Al-Quran itu bukan hanya sekedar kepercayaan, melainkan suatu keyakinan dan pembenaran, ya kan? Itu yang dilazimi dengan beberapa kelaziman. Apa maksudnya? Yaitu iman kepada Allah di sini akan apa? Akan meyakini kepada keesaan Allah. Dan juga akan meyakini kenabian. Dan juga akan meyakini hari akhirat. Begitu juga wabima ja'at bihi rusuluhu. Ma'al ittiba' fil jumlah. Yaitu dengan apa-apa yang dibawa oleh para nabi dengan mengikutinya. Walaupun pada sebagiannya saja. Sebab ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, kemudian yang menjadi syarat, katakanlah sebagai satu hal yang bisa dikatakan syarat untuk sifat mukminnya secara sejati. Oleh karena itu Allah selalu mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat. Beliau juga mengatakan walaysa mujarradul i'tiqad bi syai' imanan bihi. Dan bukanlah meyakini kepada dengan hanya sekedar meyakini terhadap satu itu disebut iman. Sekalipun kemudian dia tidak melakukan kelaziman atau efek-efek daripada iman itu tidak demikian. Melainkan apa? Dia harus melakukan kelaziman daripada iman. Oleh karena itu pernah Hayatullah Mutahari mengatakan bahwa orang bermaksiat itu sebenarnya dia telah melakukan satu kesyirikan. Namanya kalau dalam istilah syirik fil ibadah atau syirik fi takwin. Kenapa? Karena dari satu sisi Allah mengatakan jangan lakukan. Dari sisi lain iblis dan hawa nafsu mengatakan lakukan. Kedua kekuatan ini diadu oleh kita dalam dada. Diadu. Mengadunya saja ini sebenarnya sudah merupakan satu kesyirikan. Jadi orang mukmin sejati itu
Yang hakiki itu jangankan melakukan, membayangkan saja untuk melakukan itu sudah enggak. Ini sebenarnya kalau Allah bukan Maha Kasih dan Pengampun, ketika kita berjuang untuk meninggalkan maksiat, ya kan, melawan hawa nafsu itu sebenarnya sudah qulil adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih sanggup kita membandingkan. Jadi mengkontrol apa namanya? Mempertentangkan. Jadi mempersaingkan sesuatu kepada Allah. Sehingga kita bimbang, lakukan enggak. Tuhan mengatakan jangan lakukan, hawa nafsunya lakukan. Yang mana yang mau dipilih? Begitu ragu saja sebenarnya ini sudah merupakan satu akhlak yang kurang baik. Seandainya Allah itu main adil saja, tapi Allah main Ghafur juga, main Latif. Sehingga orang yang begitu malah dianggap mulia. Jadi orang yang berjuang untuk menentang hawa nafsunya malah ulama atau Allah melalui para nabi dan imam, kemudian para ulama mengatakan apa? Itu hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu sampai poin-poin apa? Poin jihadun nafas ini sampai dibukukan, disarai sebegitu rupa. Sebenarnya kalau lebih jauh lagi kita mau berpikir, sebenarnya mempersaingkan sesuatu kepada Allah itu ini sudah merupakan satu hal yang katakanlah tidak semestinya. Apalagi memenangkan hawa nafsunya, apalagi memenangkan ajakan setan atau iblis sehingga kita melakukan maksiat itu. Nah, ini jelas Allah dikesampingkan, dipandang sebelah mata oleh kita. Itu hakikat daripada maksiat. Oleh karena itu sebenarnya itu merupakan satu kesyirikan juga, tetapi masih ada jalan pengampunannya. Dalam artian masih qabilun lil istighfar, qabilun lil afu. Walaupun syirik yang zat juga demikian sebenarnya kalau istighfar ya. Ala kulli hal. Tetapi beliau juga apa namanya? Alama juga mengatakan memang katanya iman ini tidak apa namanya? Tidak mesti selalu orang meninggalkan maksiat. Tetapi dalam beberapa hal memang harus ditinggalkan kata beliau. Jadi sebagiannya memang bisa, artinya tidak kemudian orang yang melakukan itu keluar dari keimanan, tidak demikian. Walaupun pada sebagian hal yang ada dalam Islam harus dilakukan. Kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk di sini dikatakan secara global ya yang dapat saya pahami adalah suatu keadaan yang khusus, yang dipunyai oleh seorang yang lemah, katakanlah begitu, di hadapan yang maha kuat, maha diktator, nah katakanlah seperti itu. Nah, sehingga dengan keadaan seperti ini dia tidak lagi tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain kecuali yang maha diktator tadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha sombong. Ini satu sifat yang barangkali saya sering dengar bahwa sifat sombong ini tidak bisa dimiliki kecuali hanya Allah. Kalau Rahim, Karim masih bisa orang lain punya ya, walaupun terbatas dikit, tapi takabur sama sekali dilarang selain Allah memiliki itu. Khusyuk ini adalah keadaan yang khusus yang dimiliki seseorang yang merasa bahwa dirinya sangat hina di hadapan yang maha mulia, sehingga apa? Perasaannya itu tidak menyimpang kepada yang lain kecuali kepada Ia Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat daripada hati. Alat zahir kata beliau. Jadi memang ini merupakan sifat hati, walakin tetapi sering kita jumpai misalnya hadis-hadis yang mengatakan, misalnya Rasulullah pernah menjumpai orang sholat main jenggotnya. Katanya Rasulullah, seandainya dia khusyuk hatinya, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Dan banyak lagi orang yang mengatakan misalnya khusyuk itu adalah orang yang tidak tolak-toleh, orang yang
tidak melakukan apa-apa kecuali sholat itu. Itu sebenarnya ta'rif bilawazimihi. Jadi ada definisi dengan kelazimannya. Seperti apa? Siang adalah adanya matahari umpamanya. Atau apa yang membedakan esensi siang dan malam, tetapi dia tidak secara esensial mendefinisikan, melainkan apa-apa yang diakibatkan oleh misalnya lazimnya. Misalnya apa ya? Misalnya rokok adalah perusak paru-paru umpamanya. Ini ketepaan aja kebetulan datang. Jadi misalnya itu berarti dia tidak mendefinisikan rokok sebagaimana iya, tetapi mendefinisikannya dengan kelaziman-kelaziman yang diakibatkan oleh rokok. Jadi khusyuk di sini adalah sifat hati sebenarnya, namun sering dilakukan pensifatan terhadap khusyuk ini dengan lawazimnya. Jadi kalau orang khusyuk hatinya, pastilah badannya juga akan khusyuk, gitu maksudnya. Sehingga orang dikatakan khusyuk itu tidak tolak-tolak kesana kemari. Kalau imam barangkali agak sedikit rinci ya di tahrir itu, yang saya ingat begini, khusyuk itu adalah sama sebenarnya intinya itu yaitu saya ingat saya begini, yaitu meresapi makna bacaannya, kemudian membayangkan membayangkan keperkasaan Allah sehingga membuat kita takut. Kemudian juga memperhatikan kelembutan dan maghfirah Allah sehingga kita mengharap. Nah, jadi kira-kira khusyuk itu bisa dipoinkan menjadi 3. Memperhatikan bacaannya, terus menjaga hati ini dari ketakutan dan juga masih ada timbul mengharap. Jadi di satu sisi takut, di satu sisi mengharap gitu. Jadi diistilahkan dengan istilah roja. Nah itu. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat di sini itu menunjukkan bahwa kelaziman daripada seorang mukmin. Jadi ayat-ayat ini, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini dalam salatnya mereka khusyuk, meninggalkan yakni berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagu atau lagwun, hal-hal yang tidak bermanfaat, itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Itu asal katanya. Tetapi lagu atau lagwun dalam istilah agama yang dimaksudkan dalam Islam yaitu adalah hal-hal yang tidak berbuntut atau hal-hal yang tidak bersifat ukhrawi atau hal-hal yang tidak kembali kepada masalah-masalah ukhrawi. Jadi seperti umpamanya, seperti bergurau. Itu di sini beliau mengatakan lagwun itu adalah perbuatan yang mubah tetapi tidak berefek baik, artinya tidak mengakibatkan hal yang baik di akhirat, dan atau tidak berbuntut kepada akhirat. Jadi ada yang bersifat ukhrawi secara langsung, ada yang muter dulu, dunia dulu baru akhirat. Kalau yang akhirat misalnya kayak kita diskusi, merenung, baca Quran, sholat, puasa, itu langsung bersifat
ukhrawi. Jadi dia bisa langsung ke sana. Tetapi ada hal-hal yang mubah, ya kan? Mubah, tetapi tidak langsung mengakibatkan hal-hal yang baik di akhirat. Waalaikumsalam. Misalnya seperti makan minum. Makan minum itu mungkin timbul dari selera, timbul dari nafsu makan. Tetapi dengan makan orang bisa sehat, dan dengan sehat itu orang bisa melakukan ketakwaan kepada Allah. Makan itu masih tidak tergolong laghu. Seandainya barangkali kalau orang mukminin ya, tapi kalau orang kafirin makan itu barangkali lain permasalahannya. Bahkan beliau secara ekstrim di sini katanya seandainya kita meninjau lawon ini secara lebih teliti, maka sebenarnya lawon itu apa-apa yang tidak bersifat wajib atau mustahab. Jadi selain yang wajib dan sunnah semuanya lawu. Nah itu. Saya ingat suatu cerita tentang seorang ulama. Dikatakan bersumpahlah kamu bahwa kamu sejak baligh tidak pernah berbuat dosa. Bersumpah. Dia bersumpah demi Quran, demi Allah, saya tidak melakukan maksiat sejak baligh. Bersumpahlah kamu bahwa kamu tidak pernah melakukan makruh. Bersumpah. Saya bersumpah tidak pernah melakukan makruh. Bahkan dia tambahi lagi setelah itu. Dan saya bersumpah tidak pernah melakukan mubah. Kaget itu si yang minta itu. Apakah kamu tidak makan, tidak tidur dan sebagainya? Beliau katakan, kalau tidak salah Syed Rodi itu, Syed Murtado, terkenal ulama besar. Beliau katakan, saya makan, saya minum, saya mandi, saya tidur, tetapi saya lakukan semuanya itu karena Allah semata. Ya jelas apa-apa yang dilakukan dengan niat seperti itu, dia akan mendapatkan kesunahan dari perbuatan mubahnya tadi. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu sifat pertama. Kemudian sifat kedua, anil lawi mu'ridun. Tetapi Allah di sini mengatakan mu'ridun, tidak mengatakan taraka yatrukun ya. Wa anil lawi enggak, kata ismu fa'ilnya tarikun, maaf ya. Wa anil lawi tarikun, tidak dikatakan seperti itu, tetapi mu'ridun. Kenapa dikatakan meninggalkan yang kenapa Allah mengatakan berpaling dari yang lagu, yang laguan, tidak mengatakan meninggalkan dari laguan? Kenapa? Karena Allah memang menjanjikan ampunan dari beberapa kesalahan. Seperti dosa-dosa kecil, tempoh hari pernah ya kita bahas itu. Yaitu di surat An-Nisa ayat 31. Jadi seandainya kita meninggalkan dosa besar, sekalipun kita nggak minta ampun, dosa kecil otomatis nanti di akhirat diampuni. Asal bukan dosa kecil yang diulang-ulang. Dosa kecil yang diulang-ulang, kata Rasulullah, la kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil seandainya diulang-ulang. Ini jadi gede. Dan tidak ada dosa gede seandainya bertaubat. Ini dosa kecil yang tidak diulang-ulang. Itu diampuni. Ayatnya, in tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Mudkhalan karima. An-Nisa ayat 31. Seandainya kamu menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar dari hal-hal besar dari hal-hal yang dilarang dari yang besar-besar, maka kami akan mengampuni kejelekan-kejelekan kalian. Nah, kemudian salah satu daripada barangkali merupakan pernyataan secara tidak langsung ya, wa anil walladzina hum anil lagwi mu'ridun,
yakni yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Itu kenapa? Karena orang mukminin ini itu hatinya selalu terpaut dengan yang aflah tadi ya, bukan mukminin yang kertas, yang aflah. Jadi dia ini selalu hatinya terpaut dengan hal-hal yang mulia-mulia, khususnya yang maha mulia. Sehingga pandangan hidupnya, keyakinannya, kemudian berpikirnya itu semua haulal mulia ini tadi. Jadi berkisar dengan yang mulia-mulia itu. Sehingga orang yang seperti ini jiwanya, dia kalau melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, dia berpaling. Jadi di sini kata alama menunjukkan bahwa berpalingnya tadi diakibatkan dari kemuliaan si mukmin tadi. Jadi tidak sebagaimana tarkul maksiat ya. Kalau maksiat itu mau mulia mau enggak kita wajib ninggalin kan gitu toh. Yang maksiat tuh mau mulia mau enggak orangnya, mau terhormat mau enggak terhormat, semuanya harus meninggalkan yang diharamkan Allah. Tapi lawun ini dari hal-hal yang mubah itu orang-orang yang dia secara otomatis saja yang bisa meninggalkan itu. Yani yang berpaling. Sampai dicontohkan di sini misalnya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau diganggu oleh orang-orang bodoh, dia berkata selamatan atasmu yang berpaling. Wa min huna yadhhar anna wasfahum bil i'rad anil lagwi kinayatun an uluwi himmatihim wa karamati nufusihim. Kurang lebih yang tadi itu. Ala kulli hal. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang melakukan zakat. Nah, ini beliau mengatakan bahwa zakat di sini bukan zakat al-mafruḍah. Bukan zakat yang diwajibkan. Melainkan zakat yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah infak. Ada dua dalil kurang lebih yang saya pahami. Pertama, ayat ini, surat ini adalah surat Makkiyah. Sedangkan zakat fitrah itu diwajibkan ketika di Madinah. Sehingga zakat yang dimaksudkan di sini bukanlah zakat yang diwajibkan, yaitu beberapa kadar dari kadar tertentu uang yang harus dikeluarkan. Melainkan adalah infak. Kemudian dalil yang kedua kurang lebihnya Allah yang saya pahami di sini yaitu Allah memakai kata fa'ilun yang artinya melakukan zakat. Jadi mengerjakan zakat. Jadi tidak mengatakan mengerjakan pemberian zakat. Itu lain barangkali kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kurang terasa ya. Jadi semestinya kalau zakat yang difardukan itu adalah memberikan zakat, bukan mengerjakan zakat, gitu. Jadi istilahnya kalau saya dekatkan dengan bahasa Indonesia, kalau memberikan zakat itu menunjukkan satu kewujuban. Tapi kalau melakukan zakat tidak menunjukkan satu kewujuban, kewajiban. Ala kulli hal. Di sini sebagaimana sering alama mengatakan mengenai mujtama atau sebagaimana yang saya simpulkan kemudian saya beri judul kemarin dengan masyarakat ideal. Kemudian di sini juga bicara mengenai mujtama dan sebagainya. Itu mujtama yang mulia itu adalah masyarakat yang mulia itu adalah yang satu sama lain saling mengikat. Sebab jelas bahwa seseorang tidak bisa mengangkat dirinya kepada tingkatan yang lebih tinggi dengan sendirian. Karena manusia ini merupakan makhluk yang bersosial. Oleh karena itu harus ada ikatan antara sesama mereka, antara yang alim dan yang bodoh, antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, ikatan-ikatan tadi adalah apa? Membagi kebahagiaan yang mereka punya. Ya, yang bahagia mendapatkan ilmu harus mengajarkan kepada yang lain. Yang bahagia mendapatkan rezeki rezeki di dunia ini harus juga membagikan kebahagiaannya itu kepada yang fakir. Ala kulli hal.
Walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga kasarnya itu apa bahasa alisnya, kehormatannya. Betul, ahsan, tambih ala makani, bukan tambih indi. Ala kulli hal, ya, yang menjaga kehormatannya kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan jelas ya, seperti zina, kemudian onani, kemudian lewat atau gay ya, atau naudzubillah homoseksual maksudnya, itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan apa? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Mu'anid. Di sini juga beliau menyinggung masalah mut'ah ala kulli hal. Tetapi tidak akan dibahas secara beliau hanya mengatakan illa ala azwajihim. Jadi illa ala azwajihim. Beliau mengatakan illa ala azwajihim ini termasuk istri yang didapat dari mut'ah. Jadi jangan mengira bahwa yang didapat dari mut'ah itu adalah famanit tago. Ayatnya, dalilnya banyak bahwa ini turun di Mekah, Madinah, walhasil seperti itu. Kemudian yang melarang juga. Jadi seandainya yang dimaksudkan famanit tago wara'a dzalika faulaika humul adun, ini kan makiyah, melarang. Padahal ada surat-surat Madaniyah yang padahal mut'ah itu terjadi juga di waktu di Madinah gitu. Apakah dulunya boleh kemudian dilarang dengan ayat ini, kemudian nanti boleh lagi, kemudian nanti dilarang lagi? Ini kalamullah main-main atau apa? Kata beliau begitu. Tidak demikian. Ini pun seandainya kita tidak membahas famanis tamtaktum, kata beliau begitu. Jadi seandainya kita tidak membahas ayat itu, karena mut'ah itu memang doruri. Jadi dalam tarikh itu sudah ilmu doruri. Ilmu doruri itu adalah ilmu yang sudah wadih, ada jelas dan tidak bisa dibantah. Dalam tarikh siapapun ada mut'ah di zaman Makkiyah gitu istilahnya. Nah, kalau ayat ini mengharamkan, yang dimaksudkan juga tergolong mut'ah, maka sementara ada peristiwa mut'ah juga di Madinah. Apakah itu berarti penghalalan kembali? Kemudian ada ayat-ayat lagi yang mengecam zina. Nah, seandainya zina itu termasuk mut'ah, apa dilarang lagi? Gitu. Kemudian dibolehkan lagi. Gitu. Jadi nggak dibahas secara mustakil karena dulu sudah pernah dibahas. Ya, auma malakat aimanuhum. Auma malakat aimanuhum. Jadi kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Jadi seandainya kita punya budak, nah itu halal bagi kita. Misalnya umpama itu kan di Bosnia kan perang sama Serbia. Perang punya sandera. Mau beli senjata nggak punya, misalnya Muslim Bosnia, kemudian wanitanya dijual. Nah, kita bisa beli. Kemudian jadi budak kita itu namanya. Nah, itu halalan thayyibah ala kulli hal. Ya. Tambih. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang mana mereka juga menjaga amanat mereka dan janji-janji mereka. Di sini amanat ini adalah bisa bersifat umum, kata beliau, bisa bersifat khusus. Yang bersifat khusus yaitu amanat-amanat yang biasa ada dalam masyarakat. Misalnya ada titipan, ada ini berkenaan dengan ini titipan kilat barangkali. Kemudian dan sebagainya. Sebagaimana umum yang kita ketahui. Tetapi kata beliau bisa juga bermakna umum, yaitu yang mana seluruh amanat harus kita amanati dengan baik. Apa? Termasuk tangan kita, kaki kita, pikiran kita. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukminin ini adalah yang menjauhkan dirinya dari maksiat. Itu namanya amanat. Jadi kalau kita meletakkan tangan kepada maksiat, pandangan kepada maksiat, telinga kepada maksiat,
pikiran, hati kepada maksiat, itu berarti tidak menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang janji. Janji juga demikian. Janji bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Khususnya yang janji-janji yang kita punya. Umumnya janji-janji terhadap Allah. Janji itu sebenarnya cukup dengan iman. Jadi ketika orang beriman, itu pada hakikatnya dia telah berjanji untuk menjadikan ia sebagai penguasa dirinya. Dan dia menjadikan dirinya sebagai budak bagi ia, bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hakikat budak tidak mempunyai apa-apa kecuali kepunyaan tuannya, dan dia tidak akan meletakkan seluruh yang dipunyai kecuali sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh tuannya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ini tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dalam salatnya mereka khusyuk. Kalau di sini pakai jamak salawatihim, yakni yang mana mereka menjaga salat mereka. Itu. Yang dimaksudkan salat di sini menunjukkan jamak, yaitu salat al-mafruḍah kata beliau. Jadi 5 kali salat sehari. Bukan 5 waktu ya. 5 kali bahasanya lain. Orang Syiah bahasanya sudah lain, bukan 5 waktu, tetapi 5 kali. Jangan lupa. Ala kulli hal. Ya, jadi yang dimaksudkan salawat di sini adalah salawat mafruḍah, itu 5 kali sehari. Kemudian ya, ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Hafiz ini ada ala murad al-muhafadzah ala al-adat. Jadi yang menjaga jumlahnya itu tidak ngalong-ngalong. Barangkali ini musibah kota besar ya, barangkali saya tidak mau memfitnah di kota besar ini kayak Jakarta. Tapi barangkali ya ada sebagian orang yang barangkali jarang sholat subuh. Tidak tahu apa ini bencana di kota besar atau sebab di kota kecil nggak musim itu kesiangan subuh. Tapi di kota besar sepertinya agak musim. Saya sering dapat keluhan, tapi gimana saya ini sholatnya kesiangan terus. Terus ini di kota besar aja musibah seperti ini ada barangkali. Di kota kecil jarang, kecuali memang orang yang ini. Tidak tahu apa karena takban atau enggak. Nah di sini ala salawatihim yuhafidun, itu maksudnya adalah yang menjaga jumlah sholatnya itu. Yani keseluruhannya. Tidak hanya menjaga zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuhnya enggak dijaga. Nah ini bukan qad aflahal mu'minin ini, qad ta'banal mu'minin. Ini mukminin yang takban. Ya, jadi yang dijaga itu adalah keseluruhannya, bukan sebagiannya. Tambih ada makanya ala kulli hal. Ulaika humul warisun alladzina, mereka itu adalah para pewaris yang mewarisi firdaus. Firdaus di sini singkat beliau menjelaskan adalah a'lal jinan. Jadi paling tingginya derajat di surga. Mewarisi adalah ya akan baqa'uha lahum ba'da makanati. Ya, begitulah. Jadi yang dimaksud mewarisi di sini adalah akan tinggal di dalamnya lamanya di dalam surga itu tadi. Ada bahsun riwai. Ada beberapa pembahasan riwayat di salah satu tafsir, namanya tafsir Qummi, yang mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu memalingkan pandangan Anda dalam salat Anda. Jadi memalingkan salat Anda hanya kepada, jadi memalingkan dari hal-hal lain dan hanya memperhatikan salatnya. Dan menghadirkan diri Anda kepada salat itu. Kurang lebih demikian. Ada di sini juga kutipan dari
Kemudian ada istilah Nabi khusyuk nifat. Khusyuk apa? Ista'izu billah kata Nabi. Di tafsir ini Surul Mansur, tafsir Sunni. Tapi tidak apa-apa. Meten-meten ini. Ya. Ista'izu billah min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kepada Allah dari khusyuknya orang nifaq. Apa itu? Oh enggak, maaf. Ya, ada di si ada. Maaf. Fi kafi dari Abi Abdullah alaihissalam qala Rasulullah, "Ma zada khusyu'al jasad ala ma fil qalb fa huwa indana nifaqun." Jadi kalau tadi kan ada khusyuk dua ya, walaupun tidak saya katakan dua tapi secara tersirat, yaitu sifat hati kemudian sifat badan. Kalau khusyuknya badan secara lahiriah ini melebihi khusyuknya hati, itu kata Rasulullah adalah nifaq. Iya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di Durrul Mansur yang hampir semakna, yaitu mengatakan Rasulullah berlindunglah kalian dari khusyuk yang bersifat nifaq. Apa itu khusyuk yang bersifat nifaq? Yaitu khusyuknya badan lebih khusyuk ketimbang khusyuknya hati. Di orang yang metetang kan ada orang sholat metetang seperti mau perang. Barisnya aja metetang buka baca Madura katut. Maksudnya apa ya? Sama sepenuh tenaga seperti mau siap gitu. Tegang ya. Padahal hatinya mungkin ke sana kemari. Kalau begitu nifaq itu. Tapi jangan dibilang oh ini orangnya nifaq. Enggak. Barangkali hatinya juga begitu. Saya dulu ini sekedar talk.